Dari surat kepada orang Ibrani, Yesus Kristus dilukiskan sebagai imam untuk selama-lamanya seturut peraturan Melkisedek. Peraturan ini merujuk pada teks untuk perjanjian lama, yakni dari kitab Kejadian tentang kehidupan Melkisedek, seorang imam dari Salem. Melkisedek yang telah mendoakan Abraham dan memohon berkat Allah turun atas Abraham. Selain itu, surat kepada orang Ibrani juga menggarisbawahi tugas imam harus selalu merujuk kepada pelayanan Kristus sebagai satu-satunya imam agung. Sementara itu, bacaan kedua menceritakan tentang panggilan Yesaya. Menarik bahwa sebelum Allah memanggil Yesaya, satu hal penting yang diabadikan Yesaya dalam tulisannya adalah Tuhan menyucikan Yesaya. Dalam bab 6 ayat 7 dikatakan bahwa Allah menyentuh bibirnya dan kesalahannya dihapus dan dosanya diampuni. Hal yang sangat penting bagi seorang pilihan Allah adalah kekudusan. Allah memanggil Yesaya menjadi utusannya, namun terlebih dahulu ia memulihkan Yesaya dari kelemahan dan dosa-dosanya. Dalam bacaan Injil hari ini, penginjil Lukas menulis kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Lukas memaparkan bahwa ada 3 orang yang melintasi jalan, di mana korban penganiayaan itu terkapar lemas tak berdaya. Orang pertama adalah seorang imam, kedua adalah seorang Levi, dan ketiga adalah seorang Samaria. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Samaria bukan wilayah orang Yahudi dan sesuatu yang najis atau kotor jika seorang Yahudi bertemu dengan orang Samaria. Namun Yesus mau menunjukkan suatu realitas yang berbeda, yakni orang Samaria yang dianggap berasal dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu dapat menunjukkan belas kasih. Mengapa orang-orang Yahudi yang menyebut dirinya sebagai orang bangsa pilihan Tuhan tidak dapat menaruh belas kasih bagi sesama? Saudara-saudari, melalui bacaan-bacaan ini, mari kita bertolak lebih ke dalam untuk menelusuri pesan-pesan dari teks kitab suci untuk calon imam, diakon yang akan ditabiskan menjadi imam, maupun untuk kita semua yang menjadi saksi atas tabisan suci ini. Pertama, meneladani imamat Kristus. Di dalam bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, kita dapat menemukan bahwa tugas pertama seorang imam adalah meneladani satu-satunya imam agung, yakni Kristus. Meneladani Kristus secara sederhana dan seturut para penginjil dapat diwujudkan melalui kesetiaan kita untuk menjawab panggilannya setiap hari, yang nyata dalam mengikuti Kristus, memanggul salib, dan menyangkal diri. Meneladani Kristus juga berarti melakukan 3 tugas Kristus, yakni sebagai nabi yang mengajar, imam yang menguduskan, dan raja yang memimpin. Namun di atas semuanya harus disempurnakan dengan sikap rendah hati. Sikap ini akan memungkinkan kita untuk mengikuti Kristus dengan setia dalam suka dan duka, memanggul salib tanpa mengeluh, dan menyangkal diri dari segala macam kenikmatan yang ditawarkan dunia, teristimewa menjauhkan diri dari yang jahat. Yang kedua, pembaharuan hidup setiap hari melalui doa. Sebagai seorang yang dipanggil untuk menguduskan umat Allah, maka tugas yang harus dianggap sebagai hal yang penting adalah pembaharuan diri secara rutin setiap hari. Ada waktu di mana kita dedikasikan untuk berdoa secara pribadi maupun secara bersama. Di sanalah bahasan Nabi Yesaya hari ini kita akan disentuh oleh Allah, disentuh agar kita pulih dari dosa-dosa kita, disentuh oleh Allah agar pewartaan kita benar-benar merupakan suatu usaha untuk menghadirkan Allah ke tengah dunia, bukan untuk mencari popularitas. Sebab imam ditabiskan untuk melayani, bukan untuk menjadi artis.
Pengalaman spiritual seperti ini disentuh oleh Allah, merupakan suatu kekayaan yang akan menjadi bekal untuk dibagikan kepada komunitas yang kita layani, entah di paroki maupun di komunitas formasi. Yang ketiga, menjadi rasul belas kasih. Dari cerita orang Samaria yang baik hati, penginjil Lukas telah membawa kita pada situasi di mana dalam hidup dan pelayanan kita, ada satu hal yang menunjukkan suatu alasan mengapa kita harus menolong mereka yang menderita. Alasan itu adalah belas kasih atau misericordia atau kerahiman. Sikap ini merupakan ekspresi dari seorang yang melihat sesamanya bukan hanya sekedar sebagai seorang manusia, tetapi seorang yang harus dibantu untuk keluar dari penderitaannya. Kadang kita justru mengambil posisi seperti kedua orang lainnya, yakni orang Levi dan seorang imam. Kita punya kekayaan, kita punya pengaruh, kita punya jabatan sebagai seorang Levi, tetapi ketika melihat yang menderita, kita lewat begitu saja dan tidak menghiraukannya. Kita mungkin saja juga punya pengalaman, punya pengetahuan, punya kebijaksanaan dalam mengajar, punya posisi dalam gereja, dan punya kuasa untuk menguduskan. Tetapi ketika melihat yang menderita, kita tidak mau menyentuhnya. Ini sebenarnya suatu autokritik atas eksistensi kita saat ini berhadapan dengan sesama yang sedang menderita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajak kita untuk mari menunjukkan belas kasih Kristus sebagaimana orang Samaria yang baik hati, yang berhenti dan merawat orang yang sedang menderita, agar kelak pelayanan kita menjadi lebih bermakna. Ada banyak wajah-wajah yang sedang menderita di sekitar kita. Sekali lagi, mari kita berhenti sejenak dan memberikan pertolongan. Akhirnya dalam permenungan ini kita menyadari bahwa titik tolak dalam imamat adalah Kristus sendiri, dan dari sana kita dipanggil untuk menghidupi imamat kita setiap hari melalui hati kudus, hati Kristus dan hati Maria yang penuh belas kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.